Shalom ibu-ibu SPiper yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar ibu-ibu hari ini? Semoga semua baik-baik saja. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun kita tahu keadaan kita sekarang masih dilanda pandemi COVID-19, tapi kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu, patutlah kita menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan, karena berkat-Nya lah kita ada sampai saat ini. Kita dapat bekerja dan beraktivitas. Saat ini kita arahkan hati, pikiran, dan waktu kita sejenak untuk datang kepada Tuhan dalam ketulusan hati. Sebelum memulai ibadah kita, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita saat teduh. Baik, ibu-ibu dimohon untuk berdiri. Kita akan mentahbiskan ibadah kita dengan futum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ibu-ibu sekalian, mari kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian, segala puji syukur. Kita masuk dalam doa pengampunan dosa dan doa syukur. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk seluruh berkat dan penyertaan-Mu bagi kami sampai saat ini. Meskipun hari ini masih melaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan secara virtual, namun kiranya kami selalu bersyukur atas segalanya. Melewati persekutuan ini, kami merajut kebersamaan senantiasa dengan sesama kami, berdoa bersama dan mencari Tuhan bersama-sama dalam kerendahan hati. Berkenanlah Tuhan memberkati perhimpunan kecil kami saat ini, sehingga nama Tuhan yang diagungkan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kami juga seringkali lalai menjalankan perintah-Mu. Seringkali kami menyimpang dari kebenaran-Mu. Oleh karena itu ya Bapa,
Saat ini kami memohon, ampunilah dosa kesalahan kami. Hapuskanlah segala dosa pelanggaran kami, sebab kami meyakini bahwa Engkau, Bapa yang Maha Pengampun, yang akan selalu membimbing kami agar tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Kembali ke jalan-Mu dan hidup dalam jalan kebenaran. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, dinyanyikan satu kali. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Nas yang menjadi dasar perenungan bagi kita bersama diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-8. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama telah mempersiapkan firman-Mu untuk kami baca dan kami renungkan. Kami percaya kuasa Tuhan yang melindungi dan melingkupi kami, sehingga kami sekalian sebagai perempuan-perempuan Kristen-Mu dipersiapkan untuk memiliki hidup yang selalu takut akan Tuhan, terlebih selalu menjalani hari-hari hidup kami dengan didasarkan atas firman Tuhan yang selalu kami percaya. Pada saat ini ya Tuhan, kami percaya hikmat Tuhan yang melingkupi kami, memberikan kami pengertian secara bersama-sama untuk memahami apa yang Tuhan ingin tunjukkan bagi kami. Ini kami Tuhan, di dalam doa oleh Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang sudah kita persiapkan bersama dari Roma pasal 3 ayat pertama hingga yang ke-8, kita akan membacanya secara bersama-sama di bawah perikop kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Demikian firman Tuhan kita bacakan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali, dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak.
Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Shalom ibu-ibu, selamat sore pada saat ini. Dalam ibadah ini, saya berharap keadaan kita tetap baik-baik saja. Ibadah di rumah bukan malah membuat kita tidak bersemangat, melainkan ibadah di rumah membuat kita selalu bersukacita di dalam nama Tuhan. Pada hari ini nas yang diperhadapkan bagi kita di situ tentang di mana Paulus menyatakan bahwa karena di situ terjadi di mana orang Yahudi merasa mereka benar, orang Yahudi merasa bahwa mereka lebih layak di hadapan Tuhan. Jadi mereka merasa kalau yang mereka lakukan adalah benar, sedangkan yang lain adalah salah. Pernahkah kita berpikir demikian? Kadang-kadang kalau kita merasa bahwa kita di jalan yang benar, atau kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah pas, kita seringkali bisa saja, ini bisa saja, bukan seringkali, bisa saja kita menghakimi orang lain, atau bisa saja ketika kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sudah tepat, saran dari orang lain kadang-kadang tidak kita dengarkan. Dan pada saat ini, nas yang diperhadapkan bagi kita, yang sebelumnya menyatakan pada Roma pasal 2 ayat 17 hingga yang ke-29, di situ adalah suatu kecaman tajam Paulus kepada orang Yahudi tentang ketidakbergunaan sunat. Bukan berarti sunat itu tidak berguna, namun bukan itu yang membuat mereka benar dalam iman mereka, melainkan bagaimana mereka dapat melakukan yang baik. Mereka memang menerima hukum Taurat di Perjanjian Lama, namun apakah mereka sudah melakukan hal yang baik, atau apakah mereka sudah melakukan yang benar di mata Allah? Dan nas yang diperhadapkan bagi kita pada hari ini di situ menjawab pertanyaan. Pada Roma pasal 3 ayat yang pertama menegaskan bahwa orang Yahudi dipilih Allah untuk menerima hukum Taurat. Namun tujuan yang tidak mereka lakukan adalah sebenarnya tujuan Allah melalui bangsa-bangsa Yahudi atau orang Yahudi itu, atau pada Perjanjian Lama orang-orang Israel. Tujuan Allah memberikan hukum Taurat itu agar bangsa-bangsa lain dapat mengenal Allah. Dapat kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat yang kelima hingga yang keenam, yang akan saya bacakan demikian. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka Aku akan menjadikan harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Di situ ingin dinyatakan bahwa mereka harus menyatakan iman mereka dan menunjukkan cara hidup yang baik, bagaimana cara hidup orang-orang pilihan Allah, dan bagaimana mereka harus melakukan apa yang Allah ingin tunjukkan bagi orang-orang di sekitarnya. Namun apa yang terjadi? Ketika mereka menjadi bangsa pilihan Allah, mereka acap kali melakukan kesalahan. Mereka tidak melakukan yang benar. Bahkan dalam perjalanan panjang orang Israel, mereka banyak sekali memperoleh hal-hal yang tidak baik, bahkan menyembah berhala. Namun pada saat ini ingin ditunjukkan, Paulus pun menegaskan dalam nas yang diperhadapkan bagi kita bersama pada ayat ketiga hingga yang keempat.
Meskipun manusia tidak setia, namun Allah tetap setia. Ketika ketidaksetiaan manusia itu membuat mereka memperoleh hukuman, itu wajar. Karena melalui hukuman yang diterima, di situ kesetiaan Allah atau kebenaran Allah itu ditunjukkan. Kadangkala ketika saya yakin ibu-ibu pasti sering merasakan atau sering menegur anak-anak ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Ketika mereka melakukan kesalahan, ada saja yang ibu-ibu lakukan agar mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Misalnya saja, ketika anak-anak bermain di siang hari padahal ibu-ibu ingin anak-anak ibu-ibu beristirahat, biasanya ibu-ibu menegur. Kemudian mengatakan agar tidak keluar rumah lagi. Kemudian dikatakan pula ketika tidak mau tidur, tidak akan dipinjamkan HP dan sebagainya. Hal itu bertujuan agar anak-anak ibu-ibu pasti tahu mana jam istirahat, mana jam bermain, atau mana waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan atau bermain, mana waktu yang tepat untuk belajar dan sebagainya. Ibu-ibu pasti melakukan sesuatu hal agar anak-anak ibu-ibu mengerti. Begitu pula yang dilakukan Allah kepada orang-orang Israel atau orang Yahudi yang ada pada nas kita pada saat ini. Ketidakbenaran yang mereka lakukan membuat mereka harus merasakan hukuman. Namun hukuman itu bukan karena ketidaksetiaan Allah, melainkan karena hukuman itu mereka menyadari kesalahan kita. Dan pada saat ini pula ditunjukkan pada ayatnya yang ke-8. Kita baca sekali lagi. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sebagai manusia, kita seringkali membenarkan apa yang kita lakukan. Andai kata itu benar, ya wajar saja. Tapi andai kata apa yang kita lakukan itu salah, namun kita tetap berjalan atau bersikeras bahwa apa yang kita lakukan itu benar, itu yang perlu kita pertanyakan bersama. Bahwa kadangkala kita tidak tahu antara sengaja dan tidak sengaja apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Namun yang ingin ditunjukkan bagi kita bersama bahwa kita sebagai manusia kiranya harus seringkali merendahkan hati, merendahkan diri kita untuk selalu berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Meskipun kadangkala dalam pergumulan yang terjadi saat ini, itu bukan serta-merta karena kesalahan kita, melainkan apa yang kita alami pada saat ini itu merupakan di mana seharusnya kita terus berjuang atau di mana seharusnya kita terus menyatakan iman kita kepada Allah. Nah, pada saat ini, janganlah kita menyatakan kalau berbuat jahatlah supaya yang baik timbul daripada yang jahat, bukan. Melainkan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam segala perkara yang Tuhan izinkan terjadi, di situ kita diharapkan untuk selalu bertobat, untuk selalu mengingat Allah, terlebih mengalaskan segala pengharapan kita kepada Tuhan dalam segala perkara hidup ini. Tuhan yang memampukan kita agar kita mampu melakukan yang terbaik. Sebagai perempuan-perempuan Kristen, kita diharapkan untuk selalu kuat dan kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, menaikkan syafaat kita berdoa. Melalui firman-Mu kami diingatkan agar selalu merendahkan diri hati kami untuk selalu ingat akan Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang kadangkala tidak menyenangkan hati Tuhan, terlebih tidak menyenangkan hati sesama kami. Namun kami percaya Tuhan yang memampukan agar apa yang kami lakukan itu dapat menjadi pembelajaran bagi kami bersama, terlebih melalui itu kami dapat selalu merenung di dalam nama Tuhan untuk selalu menyatakan pertobatan dalam hari-hari hidup kami. Pada saat ini kami percaya Tuhan yang menuntun kami, Tuhan yang mengarahkan kami sehingga kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terkhusus pada saat ini kami berdoa bagi Persekutuan Seksi Pelayanan Perempuan Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang yang ada di tempat ini. Kami beribadah secara virtual di rumah kami masing-masing, baik itu kami lakukan secara berkelompok maupun diri pribadi di rumah kami. Namun kami percaya hikmat, kuasa Tuhan, bahkan segala pengharapan kami dapat kami alaskan
Kami tidak dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, namun kami percaya dalam ketulusan hati, dalam kepribadian kami yang selalu mengandalkan Tuhan. Di situ Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberikan segala yang terbaik, begitu pula kami pun diharapkan untuk melakukan segala yang terbaik. Kami berdoa bagi keluarga kami, Tuhan yang melingkupi agar keluarga kami dapat menjadi keluarga Kristen yang selalu mengandalkan Tuhan, keluarga Kristen yang selalu menunjukkan kasih setia kepada setiap orang. Kami percaya Tuhan yang memberkati dan memampukan kami. Bagi anak-anak kami, keluarga kami yang jauh maupun yang dekat daripada kami percaya Tuhan yang memberikan mereka karunia yang baik. Apa yang Tuhan percayakan bagi kami, dapat kami pertanggungjawabkan dalam kebaikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang kiranya membimbing kami agar menjadi perempuan yang kuat. Di situ pula Tuhan yang bekerja agar cara hidup kami, hari-hari hidup kami, usaha pekerjaan kami dapat menjadi pelayanan yang mengharumkan nama Tuhan. Pada saat ini pun ya Tuhan, kami berdoa bagi pandemi yang masih belum berakhir, COVID-19 yang belum sampai saat ini belum selesai. Kami percaya di dalam nama Tuhan pada waktunya yang Tuhan siapkan, segala sesuatunya pasti akan berakhir, dan kami percaya pun dalam persiapan diri kami untuk menghadapi normal yang baru, kami percaya Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami, memberikan kami kesehatan, melingkupi dan melindungi kami tiap-tiap pribadi, agar apapun yang kami lakukan dapat selalu menjaga kesehatan kami, dapat selalu menjadi berkat bagi sesama kami. Ini kami Tuhan, ini persekutuan kami. Bagi saudari-saudari kami yang dalam minggu atau bulan ini berulang tahun, kami percaya kuasa Tuhan yang mempertambahkan usia bagi mereka. Begitu pula kasih karunia Tuhan terus bertambah sehingga mereka dapat selalu dewasa dalam iman, dewasa dalam pengharapan, dan selalu mengecap hasil di mana Tuhan yang selalu bekerja. Ini pengharapan kami, ini segala permohonan kami, ini segala sesuatu yang kami ingin sampaikan bagi Tuhan, meskipun tidak dapat kami ucapkan seluruhnya, namun kami percaya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam doa oleh Yesus Kristus yang mengajarkan, kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampailah kita pada persembahan syukur. Nas pengantar persembahan. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah kepada Dia, dan sujudlah menyembah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan." Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan untuk beribadah pada hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya itu dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. Pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146 bait 1 dan 2, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahan
Ibu-ibu dimohon berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sampai selama-lamanya.